Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai beberapa soal dan juga materi. Jadi saya singkat ya di sini menjadi review praktikum kimia dasar. Nah, video ini saya berikan karena pada semester ini dari percobaan 1 sampai pertemuan ke-7 itu semuanya berisi tentang praktikum, jadi tidak ada review. Nah, karena masih belum sempat mereview, jadi saya buatkan video. Semoga video ini bisa membantu semua mahasiswa yang menempuh praktikum kimia dasar untuk mempelajari semua materi yang akan diujikan di UTS nanti. Nah, adapun materi yang akan saya bahas, tentunya untuk UTS nanti materinya dari percobaan 1 sampai percobaan ke-7, di mana berisi pengenalan alat dan cara membuat larutan, identifikasi kation. Ini ya, jadi yang pertama pengenalan alat dan cara membuat larutan, kemudian yang kedua adalah identifikasi kation golongan 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian yang terakhir ada identifikasi anion. Nah, ketiga materi ini digunakan untuk materi pada percobaan 1 sampai percobaan ke-7. Nah, yang pertama di sini saya akan membahas mengenai pengenalan alat. Nah, sebelumnya saya sempat memberikan pretest maupun post-test di beberapa percobaan praktikum kimia dasar, di mana soal yang diberikan salah satunya adalah mengenai pengenalan alat. Hanya saja beberapa mahasiswa cukup banyak juga yang menjawab dan memberikan jawaban yang keliru. Jadi ada cukup banyak ya mahasiswa yang memberikan jawaban keliru mengenai fungsi alat. Nah, jadi di sini saya akan membahas sedikit. Yang saya bahas sebenarnya ada banyak sekali alat-alat di laboratorium, tetapi di sini saya menekankan alat yang digunakan itu hanya yang pada praktikum kimia dasar, yang digunakan pada praktikum kimia dasar, di mana terdiri yang pertama yaitu tentang cara membuat larutan, di mana alat yang digunakan untuk membuat larutan yang pertama ada neraca analitik, kemudian ini untuk menimbang ya neraca analitik, kemudian kaca arloji. Nah, misalkan sampel yang akan digunakan itu adalah suatu padatan, maka padatan tersebut ditimbang bisa dengan menggunakan kaca arloji, bisa juga dengan kertas perkamen ya kalau misalkan padatan. Kemudian ada beker glass. Beker glass ini fungsinya adalah untuk membantu mahasiswa dalam melarutkan padatan tersebut. Kemudian ada batang pengaduk, fungsinya ini untuk mengaduk atau untuk menghomogenkan larutannya. Kemudian spatula. Nah, perlu dibedakan antara batang pengaduk dan spatula ya. Batang pengaduk itu fungsinya untuk mengaduk. Nah, spatula di sini fungsinya untuk mengambil padatannya atau mengambil sampel dari botolnya atau dari tempatnya ke ini kaca arloji. Nah, jadi kalau diambil dengan menggunakan spatula itu akan lebih mudah. Kemudian ada labu ukur. Nah, di sini labu ukur fungsinya untuk membuat larutan secara kuantitatif. Jadi misal mau membuat 100 mili, maka yang digunakan adalah labu ukur 100 mili. Kemudian yang terakhir ada piper volume. Nah, piper volume ini digunakan apabila ingin membuat larutan di mana larutannya tersebut merupakan hasil pengenceran. Jadi larutan induk diambil dengan menggunakan piper volume. Nanti kita bahas lebih detail ya di slide berikutnya. Nah, ini adalah alat-alat yang digunakan untuk membuat larutan. Nah, dalam membuat larutan perlu diperhatikan di sini adalah ini kuantitatif, alatnya yang digunakan itu harus kuantitatif. Nah, labu ukur, piper volume, neraca analitik ini merupakan alat ukur yang sifatnya kuantitatif. Kemudian di sini ada analisa volumetrik. Nah, untuk analisa volumetrik yang digunakan itu dua alat ya, dua alat yang digunakan secara dua alat utama yang digunakan secara umum itu ya ada Buret dan Erlenmeyer. Nah, ini ya, nanti saya tunjukkan gambarnya. Kemudian untuk identifikasi ion, baik kation maupun anion,
Nah, beberapa alat yang digunakan adalah tabung reaksi dan raknya, kemudian ada pipet tetes, fungsinya untuk ini ya, memindahkan larutan. Kemudian kawat nikrom dan Bunsen itu fungsinya untuk uji nyala. Nah, di sini pipet tetes ini sifatnya tidak kuantitatif karena di sini ujinya itu adalah uji kualitatif ya. Jadi sifatnya itu tidak kuantitatif. Jadi kalau diambil dengan menggunakan pipet tetes itu tidak masalah. Nah, ini untuk pengenalan alat. Jadi ini adalah beberapa alat yang digunakan dalam praktikum kimia dasar. Nah, sebenarnya ada banyak sekali tentunya. Nah, ini gambarnya. Yang ini adalah neraca analitik. Nah, neraca analitik ini sifatnya kuantitatif ya, neraca analitik. Nah, di sini neraca analitik digital ini ada 4 digit di sini. Kemudian ada juga yang 5 digit ya, jadi tergantung pada mereknya juga. Nah, ini neraca analitik. Nah, untuk menggunakan neraca analitik ini bisa digeser di sini ya, penutupnya bisa digeser. Nah, untuk cara penggunaannya ini sudah sempat saya bahas juga di percobaan pertama. Kemudian gambar yang kedua, di sini ada spatula. Nah, ini spatula. Ini yang spatula ini dari ini seperti ini, dari besi ya. Nah, kemudian yang ini batang pengaduk ini dari kaca. Nah, kalau ini untuk mengambil sesuatu, misalkan padatan gitu ya. Kalau yang ini hanya untuk mengaduk. Kemudian di sini ada labu ukur. Labu ukur ini ada jenisnya. Nah, jenisnya ada yang dari ini ya, dari jumlahnya ada yang 50 mili, ada 10 mili, ada 100, 500, 250, nah banyak macamnya. Kemudian di sini ada gelas ukur. Ini gelas ukur bentuknya seperti ini. Nah, kemudian ada piper volume seperti ini dan ini buret. Nah, ini buret. Nah, dari beberapa alat di sini yang dapat digunakan untuk pengukuran secara kuantitatif, itu yang pertama di sini ada neraca analitik. Kemudian ada labu ukur. Nah, labu ukur yang perlu diperhatikan di sini ada tanda batasnya, nah ada garisnya. Nah, ketika menambahkan suatu larutan maka juga harus diperhatikan tanda batasnya ini. Kemudian untuk gelas ukur ini sifatnya tidak kuantitatif. Nah, untuk yang pipet volume dan juga buret, ini sifatnya adalah kuantitatif. Jadi misalkan kalian ingin membuat suatu larutan, maka larutannya bisa diambil dengan menggunakan pipet volume atau buret. Nah, ini. Nah, untuk menggunakan pipet volume, nah ini dibantu dengan menggunakan ball pipet. Nah, ini ya ball pipet. Nah, ini ball pipet. Nah, ini adalah beberapa alat yang sifatnya kuantitatif. Yang pertama tadi neraca analitik, kemudian labu ukur, ada pipet volume, dan juga ada buret. Nah, ya. Kemudian saya lanjutkan lagi. Nah, untuk yang gambar berikutnya, ini di sini ada kaca arloji. Nah, ini beker gelas seperti ini ya. Ada Erlenmeyer, ada botol semprot, tabung reaksi beserta raknya. Ini pipet tetes. Nah, kawat nikrom ini bentuknya seperti ini. Jadi ini ada lubangnya. Biasanya ini dicelupkan ke dalam larutan atau dalam padatan kemudian dibakar dengan menggunakan Bunsen ini. Untuk beker gelas Erlenmeyer pipet pipet tetes ini ya, pipet tetes tabung reaksi ini merupakan alat gelas yang tidak kuantitatif, sifatnya tidak kuantitatif ya. Jadi untuk membuat larutan secara kuantitatif tidak bisa dengan menggunakan alat-alat ini. Nah, ini adalah gambarnya. Nah, kemudian ini adalah beberapa alat ukur kuantitatif seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya dengan neraca analitik. Kemudian ada piper volume. Piper volume tentu bisa digunakan dengan menggunakan ball pipet ya. Ya, di sini dengan alat bantu ball pipet. Kemudian ada buret dan labu ukur. Nah, di sini saya jelaskan tentang cara menggunakan atau membaca. Misalkan buret. Nah, di sini perlu diperhatikan ya, yang dibaca itu bukan yang pada garis di atas ini, tapi pada batas meniskus cekungnya, di mana batas meniskus cekung ini ada pada bagian bawah. Nah, jadi di sini, ketika melihat bagian ini, mata kita juga harus sejajar.
Nah, kalau misalkan buretnya lebih tinggi dari mahasiswa atau dari kita, jadi buretnya bisa diturunkan dulu. Atau ini ya, apa namanya, ini diturunkan dulu, jadi ada alatnya gitu ya, bisa diturunkan. Nah, dilihat dengan secara sejajar, kemudian batas bawah ini, nah ini yang terbaca. Kalau begini berarti ini dibacanya kan dari sini ya, ini 30, ini 35, berarti ini sekitar 36. Nah, di sini ya, ini 36. Kemudian untuk membuat larutan, maka juga diperhatikan batasnya. Sama juga cara membacanya seperti ini. Misalkan batasnya ini ya, batasnya di sini. Maka penambahan larutan itu juga harus memperhatikan meniskus cekungnya sama juga seperti ini. Maka larutannya ditambahkan sampai pada batas di sini airnya atau pelarutnya di sini. Ini adalah beberapa alat ukur kuantitatif dan cara membaca meniskus cekungnya. Kemudian saya jelaskan tentang cara membuat larutan. Nah, untuk cara membuat larutan itu ada dua. Yang pertama ketika membuat larutan dari padatan dan yang kedua ketika membuat larutan dari cairan atau bisa juga disebut dengan pengenceran. Nah, yang pertama kita lakukan yaitu untuk membuat larutan dari padatan, yang pertama adalah menghitung massa padatan. Ini yang pertama kita lakukan. Nah, ketika yang diketahui itu misal normal ya, yang diketahui itu misalkan normal, sedangkan untuk mencari massa padatan itu bisa dicari dengan menggunakan molaritas. Maka normalitasnya itu diubah dulu menjadi molaritas. Nah, begini. Jadi misalkan ya mau membuat larutan 1 normal. Nah, sedangkan untuk mencari massa itu harus diketahui molaritasnya, maka normalitasnya ini harus diubah menjadi molaritas terlebih dahulu. Nah, rumusnya begini, normalitas sama dengan molaritas. Untuk M besar ini namanya molaritas, bukan massa ya. Ini adalah molaritas. Nah, molaritas kali N ini ekivalen. N kecil itu ekivalen, N besar adalah normalitas, M besar itu molaritas, N kecil itu adalah ekivalen, jumlah ekivalen. Nah, sehingga dari rumus ini maka molaritas itu sama dengan normalitas dibagi dengan ekivalen. Nah, jadi rumusnya seperti ini. Nah, kemudian setelah diketahui molaritasnya, maka kita lanjutkan dengan mencari massa. Molaritas sama dengan massa dengan satuan gram dibagi dengan MR. MR ini biasanya diketahui pada soal ya, dikali 1000 per volume dalam satuan mili, di mana volumenya ini adalah volume yang akan dibuat. Nah, berapa volumenya? Nah, begitu. Setelah kita ketahui massa dari padatan yang akan kita buat, maka ditimbang. Nah, menimbang padatannya itu dengan menggunakan neraca analitik, yaitu alat ukur yang sifatnya kuantitatif. Nah, kemudian setelah ditimbang, baru dilarutkan. Dilarutkannya dengan menggunakan labu ukur. Nah, ini adalah beberapa proses poin-poin penting dalam membuat larutan di mana bahan dasarnya adalah suatu padatan. Nah, ini adalah saya beri contoh ya di sini ya. Nah, saya tuliskan dulu. Jadi, di sini contohnya, seorang analis akan membuat larutan NaOH dengan konsentrasi 1 normal. Nah, di sini diketahui konsentrasinya itu adalah 1 normal. Bentar. Nah, ini ya, konsentrasinya adalah 1 normal. Kemudian volume yang akan dibuat itu adalah 100 mili. Apabila massa molekul relatif NaOH adalah 40 gram per mol, maka massa yang dibutuhkan. Nah, begitu. Nah, yang pertama di sini larutan yang akan dibuat itu adalah NaOH. Nah, NaOH ini jika terurai, nah bisa dipecah ya, ini menjadi Na+ dan OH-
min. Nah, begini. Dituliskan seperti ini boleh, atau ditulis seperti ini itu juga boleh. NaOH ini akan terurai menjadi Na plus ditambah dengan OH-. Nah, seperti ini juga boleh. Nah, kita lihat di sini. Satu normal, nah ini ya, satu normal ini harus diubah dulu menjadi molaritas. Itu adalah langkah pertama. Jadi di sini satu normal itu sama dengan molaritas dikali dengan N, di mana N ini adalah ekivalen. Nah, ini normalitasnya adalah 1. Molaritasnya kita cari, jadi tetap saya tulis M, kali normalitas, kali N kecil, maaf ya. N kecil itu adalah ekivalen. Saya tulis di sini jumlah ekivalen. Nah, jumlah ekivalen ini, saya tuliskan lagi, jumlah ekivalen itu sama dengan, untuk larutan asam basa, itu sama dengan jumlah OH- atau jumlah H+. Karena di sini larutannya adalah suatu basa, ini ya, NaOH itu adalah suatu basa, maka sebentar. Basa ya, ini adalah suatu basa, maka yang diperhatikan di sini adalah jumlah OH-nya. Nah, di sini NaOH, OH-nya itu hanya ada 1. Berarti N-nya di sini adalah 1. Jadi jumlah ekivalen atau N-nya, atau di sini bisa juga ditulis jumlah OH-. Nah, jadi M sama dengan N dibagi N. N besarnya 1, kemudian jumlah ekivalen atau jumlah OH-nya itu 1. Berarti M sama dengan 1. Nah, ini caranya untuk mengubah normalitas menjadi molaritas. Selanjutnya saya tulis di sebelah sini ya. M itu sama dengan gram per ml kali 1000 per volume. Nah, saya tulis di sini M-nya sama dengan 1. Ini diperoleh dari sini ya. Ini 1. Sama dengan gramnya, gram ini kan dicari ya masanya, jadi tetap ditulis gram per mr. Mr-nya diketahui adalah 40 kali 1000 per volumenya yang mau dibuat ini adalah 100. Berarti di sini per 100. Kita coret, ini sisa 10. Jadi ini sama dengan gram kali 10 per 40. Nah, di sini ya. Ini 10 ini hasil dari 1000 per 100. Saya tulis lagi. Saya tulis lagi ya. 1 sama dengan gram per 40 kali 10. Nah, caranya untuk mencari gram ini dikalikan. Nah, jadi 1 kali 40 sama dengan gram kali 10. Ini adalah 40, ini gram kali 10. Maka gram sama dengan 40 dibagi 10 sama dengan 4 gram. Jadi jangan terbalik di sini. Kadang ada mahasiswa yang menuliskan ini 1 kali 40 sama dengan gram kali 10. Maka gram sama dengan 10 dibagi 40. Nah, kalau gitu itu salah. Yang betul ini adalah 40 dibagi dengan 10. Jadi begitu ya, ini ya. Ini adalah salah satu contoh perhitungan untuk mencari massa suatu padatan. Nah, setelah diketahui massa yang dibutuhkan adalah 4 gram, maka selanjutnya ditimbang. Maka ditimbang sebanyak 4 gram padatan NaOH dengan menggunakan neraca analitik.
Kemudian setelah ditimbang, baru dilarutkan dengan menggunakan labu ukur. Nah, ini contoh soalnya. Selanjutnya, saya bahas tentang, ini tadi jika jumlah ekuivalennya itu 1. Nah, sekarang saya beri contoh yang jumlah ekuivalennya itu 2. Nah, untuk perhitungan seperti ini, sebagian besar mahasiswa kemarin ketika pretest itu masih keliru. Jadi, saya jelaskan lagi ya. Nah, ini adalah soal yang nomor 2. Contohnya di sini, seorang analis akan membuat larutan CaOH 2 kali. Nah, ini ya. Nah, ini CaOH 2 kali. Oh, ini saya ganti aja warnanya. Jadi warna hijau. Nah, ini konsentrasi yang akan dibuat itu adalah 1 normal. Ini 1 normal. Kemudian akan membuat 100 mili, MR-nya adalah 76. Ini kurang jelas. Merah aja ya, ini karena kurang jelas ya kalau hijau. Nah, yang pertama kalian lakukan, yang pertama harus dilakukan itu adalah mengubah normalitas menjadi molaritas. Nah di sini normalitas itu sama dengan molaritas kali N. Di sini N-nya kita cari. N-nya itu harus kita cari. Caranya CaOH 2 kali. Nah, CaOH 2 kali kalau terurai itu akan menjadi Ca 2 plus ditambah dengan 2 OH-. Nah, di sini OH-nya itu jumlahnya 2. Ini ya, 2. Ini 2. Maka N-nya sama dengan 2. Ini caranya. Atau kalian juga bisa dengan mudah di sini. CaOH 2 kali. Nah, ini di sini ada 2. Berarti karena di sini ada 2, maka jumlah OH-nya itu ada 2. Maka N itu sama dengan 2. Nah, itu cara cepatnya. Kita tulis N-nya di sini 1. Kemudian 1 ya, ini 1. Aduh, tulisannya. Ini 1. Ini M kita cari. Kemudian ekuivalennya atau jumlah N-nya atau sama dengan juga dengan jumlah OH itu sama dengan 2. 2 itu dapat dari sini atau dapat juga dari sini. Boleh, bebas yang mana. Nah, jadi M sama dengan 1 dibagi 2, maka 0,5. M-nya 0,5. Kemudian saya kasih garis di sini. M sama dengan gram per mr kali 1000 per volume. M-nya 0,5. Gramnya kita cari. MR itu diketahui 76 kali 1000 per volumenya adalah 100. Nah, kita coret ini 10, maka ini dikalikan ya. 0,5 kali 76 sama dengan gram kali 10. 0,5 kali 76 itu sama dengan 38. Untuk ujian nanti nilai yang angka yang saya gunakan itu angka-angka cantik, jadi tidak perlu menggunakan kalkulator ya. Ini 38 sama dengan gram kali 10. Maka gram sama dengan 38 dibagi 10 sama dengan 3,8 gram. Nah, ini adalah cara untuk menghitung massa apabila jumlah ekuivalennya tidak 1. Jadi yang perlu kalian perhatikan, di sini saya beri kesimpulan ya.
Saya beri kesimpulan, contoh pertama tadi itu menggunakan NaOH. Contoh kedua itu tadi menggunakan CaOH 2 kali. Di sini sama-sama yang digunakan adalah yang akan dibuat ya itu satu normal. Ini juga satu normal. Untuk mencari massa ini harus dalam satuan molaritas terlebih dahulu. Nah, harus dalam satuan molaritas terlebih dahulu. Nah, dari normalitas menuju molaritas, jika OH-nya 1, maka normalitas itu sama dengan molaritas, berarti di sini juga 1. Jika OH-nya itu tidak 1, nah ini ya, di sini kan ada 2, maka di sini normalitas menjadi molaritas sama dengan 1 dibagi 2, atau sama dengan 0,5 M. Setelah dari sini, baru dicari masanya. Nah, jadi perlu dilihat di sini, jumlah OH ini harus diperhatikan, ini untuk contoh basah. Di sini kan OH ya, kalau OH itu basah. Nah, bagaimana jika yang digunakan adalah asam? Nah, jika yang digunakan adalah asam, misalkan di soal itu menggunakan asam, maka yang dilihat itu adalah kalau asam, yang dilihat itu adalah jumlah H plusnya. Nah, jumlah H plusnya. Saya ambil contoh misalkan CH3COOH. Nah, kalau terpecah ini kan menjadi CH3COO- plus H plus. Nah, H plusnya hanya ada 1. Nah, di sini hanya ada 1. Maka N-nya itu sama dengan 1. Nah, begitu. Saya contohkan yang lain. H2SO4. H2SO4 jika terpecah ini menjadi H plus SO4 2-. Di sini di belakang H ada 2, berarti di sini ya. Ada 2 H plus. Nah, begitu. Berarti ini N-nya atau ekivalensinya itu sama dengan 2. Nah, jadi perlu diperhatikan. Kalau basa, maka yang dilihat itu jumlah OH-nya. Kalau asam, yang dilihat itu adalah jumlah H plus-nya. Nah, ini adalah beberapa review penjelasan yang inti-intinya saja ini ya, terkait dengan cara membuat larutan. Baik, selanjutnya ini saya lanjutkan ke cara membuat larutan apabila induknya atau sumbernya itu adalah dari larutan yang lebih pekat, yaitu dengan pengenceran. Yang pertama harus dilakukan adalah menghitung volume dari larutan induknya. Jadi yang pertama itu menghitung volume larutan induk. Nah, ini sama ya seperti yang tadi, ini misalkan diminta molaritas, sedangkan yang diketahui itu adalah normalitas, bisa dengan cara ini. Atau jika soalnya yang diketahui normalitas, kemudian yang tidak diminta harus dalam molaritas atau normalitas, jadi bisa langsung dengan menggunakan rumus yang ini. Jadi sama saja gitu. Rumusnya N1 kali V1 sama dengan N2 kali V2. Nah, bisa dituliskan juga di sini itu sebelum diencerkan. Nah, di sini adalah setelah diencerkan. Nah, begitu. Jadi biar tidak terbalik gitu ya. Nah, ini rumusnya. Nah, setelah kita ketahui berapa volumenya, maka volume tersebut itu diambil dari larutan induknya dengan menggunakan pipet volume. Karena ini sifatnya kuantitatif, maka alat yang digunakan untuk mengambil larutan tersebut itu dengan menggunakan pipet volume. Bukan gelas beker, bukan gelas ukur, bukan Erlenmeyer, bukan juga pipet tetes. Jadi yang dipakai adalah pipet volume. Kemudian diencerkan ini dengan menggunakan labu ukur, alat ukur yang sifatnya kuantitatif.
Saya ambil contoh di sini. Nah, contohnya adalah seorang analis akan melakukan identifikasi kation menggunakan reagen HCl dengan konsentrasi 1 normal. Sedangkan larutan HCl yang tersedia di laboratorium dengan konsentrasi 10 normal. Berapakah volume larutan induk yang dibutuhkan untuk membuat larutan HCl 1 normal sebanyak 100 ml? Nah, ini bisa kita kerjakan dengan menggunakan rumus ini. Karena di sini tidak diminta untuk diubah menjadi molar atau yang lainnya, maka ini bisa dikerjakan langsung dengan menggunakan rumus pengenceran. Nah, saya tulis di sini ya. Saya tulis dulu ini sesudah yang sebelah kiri. Sebelum ya, salah. Sebenarnya nggak masalah juga sih kalau misalkan ditulis sesudah, sebelum. Sini ya, ini sebelum, yang di sini sesudah. Ini rumusnya N1 kali V1 sama dengan N2 kali V2. N1 adalah konsentrasi sebelum diencerkan. Berarti ini adalah 10 normal kali volumenya. Volumenya ditanyakan di sini ya, berapa volume larutan induk. Larutan induk adalah larutan yang awal, yang pertama itu adalah larutan induk. Nah, di sini dicari, berarti ini tetap V1. N2 adalah konsentrasi setelah diencerkan. Maka di sini 1 normal kali 100 mili. 100 mili ini ya, ini V2, ini N2. Langsung kita kalikan ya, ini satuannya saya coret. Jadi 10 V1 sama dengan 100. V1 sama dengan 100 dibagi 10. Maka jawabannya adalah 10 mili. Nah, sederhana sekali ya caranya. Jadi, untuk membuat larutan HCl 1 normal sebanyak 100 ml, itu dilakukan dengan memipet sebanyak 10 ml larutan induk dengan konsentrasi 10 normal. Tentunya diambil dengan menggunakan pipet volume, kemudian diencerkan dengan menggunakan labu ukur. Nah, ini salah satu contohnya, kemudian saya beri contoh yang lain. Nah, contoh yang kedua, nah misalkan ini, seorang analis akan melakukan identifikasi kation menggunakan reagen H2SO4 dengan konsentrasi 1 normal. Nah, sedangkan yang ada di lab konsentrasinya adalah 10 normal. Berapakah volume larutan induk yang dibutuhkan untuk membuat larutan H2SO4 1 normal sebanyak 100 ml? Kasusnya sama seperti yang barusan ya. Ini persis, hanya dibeda di jenis asamnya. Nah, ini asamnya adalah H2SO4, yang tadi HCl. Sama, ini tidak perlu, karena ini di sini 1 normal, tidak perlu diubah jadi molaritas, tidak apa-apa. Jadi langsung saja di sini sebelum, ini setelah, di sini N1 kali V1 sama dengan N2 kali V2. Karena di sini yang diketahui normal. Misalkan yang diketahui itu adalah molar, boleh M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2. Boleh seperti itu. Atau misalkan dalam satuan persentase, boleh juga langsung kalian masukkan. Gitu. Itu biar lebih cepat ya perhitungannya maksudnya. Di sini 10 V1 sama dengan N2-nya 1 kali 100. Jadi angkanya pun sama dengan yang barusan. 100 per 10. Maka ini jawabannya 10 mili. Nah, jadi ini adalah yang harus dipipet. Dipipet dari H2SO4 10N. Nah, ini ya, ini adalah cara membuat larutannya. Untuk perhitungannya, saya rasa sudah paham. Ini juga di teori dibahas juga ya dengan Pak Hadi. Jadi di sini saya hanya mengingatkan kembali, karena di praktikum ini juga dipakai gitu.
Saya lanjutkan untuk identifikasi kation dan anion. Nah, untuk identifikasi kation anion itu merupakan salah satu uji kualitatif. Ujinya kualitatif karena tidak berkaitan dengan kadar. Nah, ini hanya memastikan ada atau tidak. Jadi ini uji kualitatif. Untuk uji kualitatifnya ini dibagi dua menjadi identifikasi kation dan identifikasi anion. Nah, untuk identifikasi kation ini ada skemanya. Jadi kalau dilihat dari cara klasik ya, metode klasik, untuk identifikasi kation itu dibedakan menjadi beberapa golongan. Kan sudah ada skemanya, ada golongan 1, golongan 2, golongan 3, golongan 4, dan golongan 5. Nah, penggolongan ini didasarkan dari respon masing-masing kation terhadap suatu reagensia. Nah, jadi misalkan ditambahkan HCl, dia mengendap atau tidak. Misalkan kationnya mengendap, maka itu tergolong ke dalam kation golongan 1. Begitupun seterusnya. Jadi, untuk masing-masing golongan ini, reagennya itu berbeda-beda untuk reagen pengendapnya. Kemudian untuk identifikasi anion ini berbeda dengan identifikasi kation. Kalau identifikasi kation itu kan ada skemanya ya, ada skemanya untuk membedakan kation yang satu dengan kation yang lainnya dan dikelompokkan berdasarkan golongan-golongan tertentu. Nah, untuk identifikasi kation itu tidak ada skema seperti itu. Hanya saja beberapa peneliti itu mengelompokkan misalkan itu anionnya bisa membentuk gas atau tidak jika direaksikan dengan suatu asam. Nah, ini ya. Kemudian bisa mengalami redoks atau tidak, itu apa saja jenisnya anionnya. Kemudian bisa mengendap atau tidak dengan menggunakan reaksi tertentu. Nah, kalau yang pertama di sini asam, nah asam yang digunakan itu HCl encer, ada H2SO4, nah seperti H2SO4 pekat. Nah, seperti itu ya. Terbentuk gas atau tidak. Nah, untuk yang mengendap dengan reaksi tertentu, di sini reaksi yang digunakan pada praktikum kemarin itu ada barium klorida, BaCl2, dan magnesium sulfat ya, MgSO4. Itu untuk identifikasi anion. Nah, saya lanjutkan. Nah, ini adalah penggolongan kation. Nah, untuk penggolongan kation, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, ada kation golongan 1, 2, 3, 4, dan 5. Untuk kation golongan pertama itu terdiri atas kation Ag+, Pb2+, dan Hg2 2+. Nah, untuk kation golongan pertama ini bisa dibedakan dengan kation golongan yang lainnya dari ini reagen pengendapnya. Untuk kation golongan pertama, maka ini bisa mengendap dengan HCl. Nah, ini ya. Kemudian untuk kation golongan kedua, ini terdiri atas kation Cu2+, Sn2+, Bi3+, dan Hg2+. Nah, ini yang digunakan untuk praktikum kemarin, sampelnya itu ini. Untuk yang golongan ketiga itu yang ini. Golongan keempat ini, golongan kelima ini. Nah, begitu. Nah, untuk reagen pengendapnya, yang kation golongan kedua itu ada ini ya, sulfida sama sulfida atau garam-garam sulfida, itu bisa. Kalau di lab kemarin untuk praktikumnya menggunakan Na2S atau natrium sulfida. Kemudian untuk kation golongan ketiga itu ada amonium sulfida ini, atau bisa juga diendapkan dengan menggunakan ini amonia ini ya. Kemudian untuk kation golongan 4 itu dengan amonium karbonat. Kalau yang golongan kelima itu tidak mengendap dengan reagen HCl, H2S, amonium sulfida, amonium karbonat itu tidak mengendap. Nah, jika tidak mengendap dengan reagen-reagen tersebut, maka kation yang dimaksud itu adalah kation golongan kelima. Nah, selanjutnya ini mengenai uji nyala kation. Nah, beberapa mahasiswa baik di laporan maupun pretest itu untuk uji nyalanya ada yang keliru.
Nah, di sini untuk uji nyala kation atau flame test, ini untuk kation saja ya. Nah, contohnya natrium, di sini warnanya kuning, kemudian kalium itu merah, kalsium itu orange ya, orange agak merah. Kemudian strontium merah di sini. Barium ini hijau apel. Kemudian mangan ini hijau. Ini kobalt ini perak ya. Ini putih keperakan. Kemudian ada Cu warna biru. Terus ada air raksa Hg itu warnanya merah. Kemarin ada yang mahasiswa yang menulis ini warnanya hijau. Merah ya, warna merah. Kemudian ada Pb di sini biru. Kemudian bismut itu warnanya hijau, biru muda. Ini biru muda, kalau ini hijau. Yang ini biru ya. Ini biru muda dan yang lainnya. Nah, ini adalah beberapa kation dengan warna nyalanya. Untuk proses melakukan uji nyala, pertama dibersihkan dulu dengan larutan HCl. Kemudian dites nyalanya. Kalau apinya warna biru ya, berarti kawat nikromnya itu sudah bersih. Tetapi jika warna nyala apinya itu tidak biru, maka bisa dicelupkan lagi ke larutan HCl. Nah, dicelupkan lagi sampai nyala apinya warna biru. Kemudian jika sudah bersih kawat nikromnya, maka kawat nikromnya bisa dicelupkan ke dalam sampel, kemudian dilakukan uji nyala. Nah, di sini bisa dilihat warna apa nyala kationnya. Gitu. Nah, untuk nyalanya ini bisa dijadikan referensi di sini beberapa nyala kation yang sudah diketahui. Nah, ini. Itu untuk uji nyala. Selanjutnya ini saya berikan contoh soal vignette karena nanti untuk UTS itu ada soal vignette ya. Ini saya berikan contoh soalnya sebagai latihan. Nah, yang saya ambil ini adalah dari soal pretest pertemuan ke-7, percobaan ke-7 kemarin. Nah, sebagian besar mahasiswa yang mengerjakan soal ini ada yang salah ya. Hanya beberapa orang saja yang benar menjawab soal pada ini, soal vignette. Ini soal nomor 2. Baik, kita bahas bersama. Nah, di sini berdasarkan hasil analisa rutin BPOM terhadap lipstik. Nah, ini lipstik yang beredar di pasaran ditemukan bahwa beberapa merek lipstik mengandung logam berat. Hasil analisa kualitatif menunjukkan data sebagai berikut. Yang pertama, terbentuk endapan putih karena direaksikan dengan HCl. Nah, ini. Ketika direaksikan dengan HCl ada endapan putih. Terbentuk endapan kuning ketika direaksikan dengan Ki. Nah, ini dengan Ki. Ada endapan warna kuning. Ketika direaksikan dengan NaOH, maka terbentuk endapan warna putih. Apakah jenis logam yang terkandung dalam lipstik? Nah, begitu. Pertama, kita lihat di sini ada endapan putih ketika direaksikan dengan HCl. Kita tahu HCl ini merupakan reagen pengendap untuk kation golongan pertama. Kita lihat di sini. Sebelumnya sudah saya bahas ya. Ini di sini nah ini untuk kation golongan pertama ini akan mengendap dengan HCl karena tadi di soalnya itu ada clue kalau dengan larutan HCl mengendap warna putih berarti kationnya itu termasuk ke dalam kation golongan pertama. Tapi jika dalam soal di sana disebutkan kalau itu mengendap dengan reagen selain HCl, ada kemungkinan bahwa kationnya itu bukan golongan pertama gitu. Karena tadi disebutkan di awal soal kalau sampelnya tersebut
membentuk endapan putih ketika direaksikan dengan HCl ini menjadi clue pertama, maka kationnya itu termasuk ke dalam kation golongan pertama. Kemudian terbentuk endapan kuning ketika direaksikan dengan Ki, kemudian direaksikan lagi dengan NaOH. Nah, dari soal di sini kita punya di situ tadi kita punya kunci ya kalau kationnya ini adalah kation golongan pertama. Nah, di sini kita lanjutkan. Nah, ini saya rangkum ya di sini. Nah, di sini. Nah, ketika direaksikan dengan HCl, maka terbentuk endapan warna putih. Ini karena ada kunci itu, jadi saya kerucutkan lagi bahwa kationnya adalah kation golongan pertama yang terdiri dari tim Pb2+, Hg22+, dan Ag+. Baik ketiganya ini memiliki endapan yang warnanya sama-sama putih. Kemudian, clue kedua, terbentuk endapan kuning ketika direaksikan dengan Ki. Nah, ketika direaksikan dengan Ki, ada endapan warna kuning. Nah, ini. Jadi, kita coret yang Hg22+. Hg22+ ini bukan logam yang dimaksud karena tadi clue-nya kan ada endapan warna kuning kalau direaksikan dengan Ki. Jadi kemungkinan logamnya itu adalah Pb atau Ag. Nah, begitu. Selanjutnya, clue yang kedua. Clue yang kedua di sini adalah terbentuk endapan putih ketika direaksikan dengan NaOH. Ada endapan putih ketika direaksikan dengan NaOH. Nah, di sini Pb, nah jadi kita sudah punya jawabannya. Ketika direaksikan dengan Pb ada endapan warna putih. Nah, ini. Ketika direaksikan dengan NaOH ya, ada endapan putih berarti logam yang dimaksud adalah Pb. Kalau direaksikan dengan NaOH untuk Hg warnanya hitam, berarti bukan. Untuk Ag warnanya coklat, ini berarti juga bukan. Maka jawabannya adalah Pb2+. Untuk soal yang nomor berapa yang tadi ya? Ini soal di pretest itu soal nomor 2 kalau tidak salah untuk percobaan yang ke-7. Berarti apakah jenis logam yang terkandung dalam lipstik tersebut? Maka jawabannya adalah Pb2+. Nah, itu tadi adalah contohnya. Jadi, kalau misalkan ada soal-soal seperti ini, kalian sudah punya gambaran apa yang akan kalian lakukan pertama kali. Begitu. Saya lanjutkan untuk soal berikutnya tentang penulisan reaksi kimia. Nah, ini saya ambil contoh ya. Sebenarnya sudah saya jelaskan. Cuman di sini saya jelaskan lagi ya, karena beberapa mahasiswa memang masih salah dalam menuliskan reaksi kimia. Nah, NaOH. NaOH ketika terurai ini akan menjadi Na plus dan OH-. HCl kalau terpecah atau terurai jadi H+ dan Cl-. Dalam menuliskan reaksi kimia, muatan positif pada NaOH akan bereaksi dengan muatan negatif, jadi muatan yang berlawanan. Nah, begitu. Na plusnya akan bereaksi dengan muatan negatif pada HCl, berarti ini akan bereaksi dengan ini. Kemudian muatan negatif pada NaOH ini akan bereaksi dengan muatan positif pada HCl. Nah, jadi ini. Maka hasilnya itu adalah sebelum kita tulis hasilnya ya di sini Na plus muatan positif pada NaOH ini muatannya adalah +1. Kemudian muatan negatif pada HCl, Cl- muatannya adalah -1.
ini muatannya -1, ini muatannya +1. Nah, muatannya ini sama semua. Maka kita tinggal tulis hasilnya adalah NaCl ditambah H2O. Nah, begitu. Ini adalah cara sederhananya. Kemudian, contoh yang lain. Nah, contoh penyetaraan reaksi antara ion Pb2+ dengan HCl. Nah, di sini saya tulis ya, ini ionnya adalah Pb2+ HCl, kalau terpecah menjadi H+ dan Cl-. Begitu. Nah, terus selanjutnya ini ionnya. Jadi ionnya Pb2+, ini H+ dan Cl-. Nah, Pb2+ ini ya. Pb2+ ini nanti kan muatannya positif. Karena positif, maka ini akan bereaksi dengan muatan negatif di sini. Nah, Pb2+ muatannya adalah +2. Sedangkan Cl ini muatannya -1. Nah, ini kan muatannya tidak sama ya. Agar setara, maka muatan negatifnya ini Cl-nya harus dikalikan 2. Nah, harus dikalikan 2. Jadi Cl-nya ini agar menjadi -2, maka di sini harus dikali dengan 2, ditaruh di depan. Nah, begitu. Maka hasilnya adalah Pb2+ tambah 2HCl menjadi PbCl2. Menulis 2-nya itu di belakang ionnya. Kalau ditulis di depan di sini, maka angka 2 ini milik hidrogen dan juga milik Cl. Kalau ditulis di belakang, maka ini milik Cl-nya saja. Nah, jadi Pb2+ plus 2HCl menjadi PbCl2 ditambah 2H+. Nah, begitu. Di sini jangan lupa ketika menuliskan ion, suatu ion di sini ya, HCl ini kan sudah terpecah menjadi H+ dan Cl-. Cl-nya bereaksi dengan Pb, tersisa H+. Nah, H+ ini ada muatan plusnya ini ya, hidrogennya ini ada muatan plusnya. Berarti yang ketika dituliskan di sini, ini juga ada plusnya. Ini jangan lupa. Karena kemarin sempat saya koreksi laporan pada percobaan ketiga, banyak mahasiswa yang menuliskannya hanya 2H. Nah, ini salah. Yang betul itu harus ada muatannya. 2H+, karena ini berasal dari H+-nya HCl. Gitu. Nah, ini. Jadi reaksi ini sudah setara. Jumlah ion yang di ruas sebelah kiri itu sama dengan jumlah ion yang di ruas sebelah kanan. Di ruas sebelah kiri, muatan Pb-nya ada 1. Nih ya, Pb-nya ada 1. Ke sebelah kanan, ini juga 1. Hidrogen di sebelah kiri ada 2. Hidrogen di sebelah kanan ada 2. Cl di sebelah kiri ada 2. Karena ini ya, 2-nya di depan, jadi ini Cl-nya juga termasuk punya 2. Maka di ruas sebelah kanan ini juga ada 2. Berarti reaksi ini sudah setara. Nah, itu. Terus saya di sini beri contoh yang lain. Saya beri contoh yang lain, misalkan adalah NaOH, karena banyak mahasiswa yang menuliskan reaksi kimia ketika direaksikan dengan NaOH, penulisannya salah. Misalkan, di sini saya ambil contoh Cu2+ tambah NaOH. Ionnya ini Cu. Ini ionnya adalah Na+ dan OH-. Ya. Cu akan bereaksi dengan OH. Cu muatannya adalah +2 di sini. Sedangkan OH-nya -1. Nah, ini kan tidak sama ya muatannya. Agar sama, maka di sini OH-nya harus ada 2. Caranya dengan menambahkan angka 2 di depan NaOH. Maka hasilnya adalah Cu, dituliskan Cu, OH ini kan satu kesatuan.
karena satu kesatuan berarti ini ditulis kurung OH. OH-nya punya 2, berarti di sini dikasih kurung, di belakang kurung ditambah 2. Ditambah ada Na-nya ada 2. Nah, 2 Na plus. Ingat, di sini harus ada tanda plusnya. Di sini harus ada 2-nya, berasal dari sini. Nah, ini ya, plusnya ini. Nah, begitu. Jadi, menulisnya seperti ini, bukan begini ya, CuOH2. Kalau begini itu salah, karena angka 2 ini hanya milik hidrogen kalau begini penulisannya. Tapi jika CuOH dikurung 2, maka OH ini satu kesatuan dan jumlahnya ada 2. Nah, seperti itu. Jadi jangan keliru menuliskan reaksi kimia. Begitupun untuk hasilnya. Gitu ya. Ini sudah beberapa kali saya bahas. Semoga mahasiswa bisa paham dengan yang saya jelaskan. Ini materi untuk review yang bisa saya berikan. Selebihnya kalian bisa belajar sendiri ya. Kalian bisa belajar sendiri materi dari percobaan 1 dan sampai dengan percobaan ke-7. Saya harap semua mahasiswa bisa mempersiapkan dengan baik agar ujian UTS nanti bisa berjalan dengan lancar. Untuk review di sini, ini hanya review. Saya hanya membahas apa yang kemungkinan keluar, dan sebagian mahasiswa kemarin menjawab salah ketika pretest maupun ketika mengerjakan laporan. Jadi saya bahas di sini. Nah, untuk sisanya bisa kalian pelajari sendiri. Semoga bermanfaat untuk review hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.